Haram jadah sepeser pun saya terima bantuan dari pemerintah. Saya nggak mau. Kenapa? Kalau saya terima, akan tertanam dalam hati saya rasa suatu saat ketika pejabat itu berbuat zalim, pasti saya akan mendiamkan kezalimannya. Ada rasa nggak enak untuk menegurnya, betul? Iya, coba lihat. Kiai, Ustadz, Lora, Habib, itu bupatinya nggak bener. Kenapa kok nggak ditegur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu baru-baru ini Bahar bin Smith itu berceramah. Namun isinya ya selalu menjelekkan pemerintah. Jadi Bahar bin Smith ini tidak mau terikat dengan pemerintah. Jadi kalau terikat dengan pemerintah nanti ceramahnya nggak bebas ya. Jadi nggak enak lah. Nah, makanya dari itu ya teman-teman ya, Bahar bin Smith itu tidak mau menerima sumbangan dari pemerintah, kata Bahar bin Smith. Namun di akhir yaitu ceramahnya, Bahar bin Smith itu meminta sumbangan kepada jamaahnya. Itu sudah sering terjadi ya teman-teman ya, kalau Bahar bin Smith itu berceramah. Bahkan ada di video yang lain juga ya, Bahar bin Smith itu katanya meminta sumbangan itu sampai kamu mau kasih berapa? Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi ini Bahar bin Smith itu ceramahnya memang tidak terlepas dari yaitu menjelekkan pemerintah ya, menebar kebencian, lalu kemudian memprovokasi kaum muslimin dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ketahuan wajah-wajah terzalimi, tersakiti. Ya, jadi sebelum saya tutup, saya bikin pondok pesantren. Udah sekitar ada 12-13 tahun lah itu pondok. Saya bangun pondok pesantren saya itu pakai darah, pakai air mata, pakai keringat. Haram jadah sepeser pun saya terima bantuan dari pemerintah. Saya nggak mau. Kenapa? Kalau saya terima, akan tertanam dalam hati saya rasa suatu saat ketika pejabat itu berbuat zalim, pasti saya akan mendiamkan kezalimannya. Ada rasa nggak enak untuk menegurnya, betul? Iya, coba lihat. Kiai, Ustadz, Lora, Habib, itu bupatinya nggak bener. Kenapa kok nggak ditegur? Nggak enak saya mau negur. Kemarin pondok saya habis dikasih semen 10.000 sak. Kemarin saya habis dikasih pajero. Kemarin habis dikasih uang. Banyak nggak seperti itu? Banyak nggak? Banyak. Makanya sebagai ikhtiyat, sebagai kehati-hatian saya nggak mau terima uang dari pemerintah, dari pejabat. Makanya saya kalau ceramah ya sesuka hati saya, sesuka congor saya, sesuka lidah saya, mau ngomong apapun, nggak terikat dengan apapun, sesuka hati saya. Banyak orang sekarang takut menyuarakan kebenaran, takut menyampaikan keadilan. Takut kenapa? Ya karena tadi ada rasa nggak enak. Kenapa? Kebanyakan makan uang haram dari pejabat itu, saudara. Ini kenyataannya. Sehingga apa? Sehingga menyalah artikan dikit-dikit rahmatan lil alamin, dikit-dikit rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin dijadikan dalil untuk mendiamkan kezaliman, untuk mendiamkan kemungkaran. Rahmatan lil alamin yang dijadikan dalil, saudara. Bahkan nggak sedikit, banyak habaib yang ngomong apa itu Bahar bin Smith itu. Itu Bahar bin Smith, torigonya bukan torigoh Ba'alawi itu. Dalam hati saya, ente nggak tahu aja. Ente pada maghrib baca ratib haddad, ana pada maghrib baca ratib haddad. Ente pada isya baca ratib atos, ana pada isya baca ratib atos. Sebelum subuh doa fajar, sebelum subuh kita orang doa fajar. Pada subuh baca wirul latif, sebelum duhur futuhatul arsyah, pada duhur mafatihus sada, haibari habsyi, wirid sakron, doa faqil muqaddam, Muhammad bin Ali Ma'alawi. Sebelum asar wirul kabir wirul shagir, Syekh Bakar bin Salim. Pada asar zibar zib nasor, Syekh Azan Syadili. Sebelum maghrib wirul latif, pada maghrib ratib haddad. Begitu terus setiap hari. Malam Rabu hadrah saudan, malam Kamis burda, malam Jumat maulid, malam Sabtu dalailul khairat, malam Minggu jaliyatul qadar, Abu Ya Maliki. Itu orang hataman Bukhari, ana hataman Bukhari. Itu orang hataman Ihya, ana hataman Ihya. Itu orang baca Nasha'ihud Diniyah, Minhajul Abidin, Miyarul Ilim, Ihya Ulumuddin. Kita orang juga baca itu. Cuma bedanya banyak. Ini habaib yang ngomong. Faqil Muqaddam itu matahkan pedang. Iya tahu. Faqil Muqaddam mematahkan pedang. Tetapi ente cuma bawa Faqil Muqaddam matahkan pedang. Ente nggak bawa sebabnya, ilatnya, alasannya. Kenapa Faqil Muqaddam mematahkan pedang? Lidafil harab bainal gabail. Faqil Muqaddam mematahkan pedang untuk mencegah peperangan antara suku. Faqil Muqaddam mematahkan pedang bukan untuk mendiamkan kezaliman, bukan untuk mendiamkan kemungkaran, bukan untuk mendiamkan mungkarat, dolalat, sayiat, mukhalafat. Itulah bedanya kamu sama saya. Kamu cuma bawa Faqil Muqaddam matahkan pedang, udah selesai. Sehingga kamu cuma bawa akhlak Nabi, adab Nabi tanpa menjelaskan bagaimana keberanian Nabi Muhammad, bagaimana amar ma'ruf Nabi. Beda sama kita orang tawassut, kita di tengah, kita keras, tegas,
tapi tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad, tidak pernah menghilangkan adab Nabi Muhammad, tidak pernah menghilangkan akhlak Nabi Muhammad. Ada orang ceramahnya lemah, lembut, bawa akhlak, bawa adab, tapi menghilangkan keberanian, ketegasan bagi Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi, yang lembut tidak boleh menghilangkan ketegasan bagi Nabi besar Muhammad. Karena muhabaib itu keras, mau dia tegas, ataupun yang lembut, ustadz, kiai, mau dia tegas, mau dia lembut, dua-duanya mencerminkan kepribadian bagi Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu kenapa saya punya pondok pesantren kok nggak mau terima bantuan dari pejabat dan dari pemerintah. Maka saya harapkan kepada hadirin yang hadir pada malam hari ini untuk bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan pondok pesantren kami. Saya tanya semuanya, siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta? Sambil kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ayo, semua yang keras. Habis kita solawat, apal ini anak-anak muda sini, apal Mars Pembela Rasulullah. Apal, apal. Nah, ayo semuanya. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah, bangkitlah. Ayo semangat. Hati satukan jiwa, musuh lawan dia, berdarah gama dan negara tercinta kematian murah. Maju, 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 terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela bina satu agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata takkan mundur, walau satu langkah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya ceramah dari Bahar Bismith itu ya. Sebelum meminta sumbangan ya, Bahar Bismith itu berceramah yaitu dengan menjelekan pemerintah, merendahkan pemerintah ya. Lalu kemudian berbicara tentang adab ya, sopan santun, ketegasan dan lain-lain. Ya berbeda ya, sangat jauh sekali ya kalau ingin mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak seperti itu ya. Rasulullah SAW itu memang tegas ya. Orangnya lembut, lalu kemudian berwibawa, sangat terhormat. Kalau berbicara itu enggak ya, yang keluar itu yang baik-baik, bukan seperti kebun binatang. Coba teman-teman ya, di video-video sebelumnya itu Bahar Bismith itu kalau berceramah ya, katanya kan membicarakan yaitu akhlak ya teman-teman ya. Tapi ketika berbicara, ketika berceramah, yaitu memburukkan pemerintah itu berbicaranya itu sangat ya kebun binatang teman-teman ya. Misal menyebutkan nama pemerintah, goblok lah, lalu kemudian ada keluar perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Apakah itu yang katanya adalah mencontohi Nabi? Enggak teman-teman ya, sangat jauh sekali ya. Berbeda dengan Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan ya nasihat-nasihat, itu yang keluar itu adalah kelembutan ya. Beliau juga bisa tegas, tapi tegasnya beliau itu tidak sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor. Ketika yaitu menyampaikan ya, ketika berceramah lalu kemudian berbicara yang tidak sopan, berbicara yang tidak menyenangkan, yaitu sangat jauh sekali dengan tuntunan Nabi SAW. Apalagi ya teman-teman ya, memprovokasi kaum muslimin agar untuk membenci pemerintah, itu sudah fatal. Kalau ingin menasihati pemerintah, itu di dalam agama Islam itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu temui ya pemerintah, pegang tangannya, lalu kemudian sampaikanlah unek-unek itu, yaitu menasihati pemerintah. Jika pemerintah itu tidak mau mendengar, ya sudah ya, kita sudah menyampaikan kebenaran itu. Namun kalau kita menyampaikan di khalayak ramai, di depan umum, isinya hanya provokasi, kebencian terhadap pemerintah, itu bukan ajaran Ahlus Sunnah. Itu adalah ajarannya orang-orang Khawarij yang dimana mereka itu selalu memprovokasi kaum muslimin agar untuk yaitu memberontak kepada pemerintah. Nah seperti itu ya teman-teman. Namun yang saya ingin ya bahas ini ya tentang terkait masalah Bahar Bismith ini ya. Katanya tidak mau menerima sumbangan dari pemerintah. Ya kalau tidak mau menerima sumbangan dari pemerintah ya sudah ya teman-teman ya. Jangan banyak alasan. Nanti kalau pemerintah ini menyumbang sekepok uang untuk pondok pesantren, nanti saya nggak lagi untuk mengkritik pemerintah. Ya konsepnya nggak seperti itu. Menasihati itu wajib seperti itu. Ya jangan ada rasa nggak enak. Katanya membela kebenaran ya teman-teman.
Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.